Timur Tengah lagi panas-panasnya nih. Tiba-tiba, di tengah situasi yang genting itu, Indonesia maju dengan sebuah langkah diplomatik yang, wah, bikin semua mata di dunia langsung tertuju ke kita. Sebenarnya ada apa sih? Dan yang lebih penting, kenapa ini jadi urusan kita semua? Oke, biar kita semua paham konteks besarnya, ini yang akan kita bedah. Kita mulai dari awal mula apinya, lalu kita lihat manuver berani dari Indonesia, terus kita bedah nih, apa modal kita. Setelah itu, kita lihat dampaknya buat kita di dalam negeri. Dan terakhir, kita bakal ngomongin pilihan sulit yang ada di depan mata bangsa kita. Oke, bagian pertama, kita lihat dulu lebih dalam apa sih yang sebenarnya terjadi di Iran. Soalnya, ceritanya lebih kompleks dari sekedar judul berita yang kita baca. Nah, ini nih yang menarik. Awalnya kan beritanya heboh banget, seolah-olah seluruh Iran diserang habis-habisan. Tapi kalau kita dengar dari ahlinya, seperti mantan duta besar kita, Pak Dian Wirengjurit yang punya kontak langsung di Teheran, ceritanya beda. Serangannya itu ya serius, tapi sangat spesifik dan lokasinya terbatas. Jadi bukan serangan membabi buta kayak yang digambarkan di awal. Walaupun serangannya dibilang terbatas, dampaknya tetap aja tragis. Klaim dari Amerika Serikat sih targetnya industri militer, tapi faktanya di lapangan, amunisi juga kena ke pusat kota, ke area sipil, dan ya ada korban jiwa. Media Iran melaporkan sampai 115 orang, tapi syukurlah di tengah situasi genting ini, kedutaan besar kita di Teheran sudah memastikan kalau 329 WNI di sana semuanya dalam kondisi aman. Nah, di saat semua tegang kayak gini, Indonesia justru maju ke depan. Presiden Prabowo membuat sebuah langkah yang, jujur aja, mengejutkan banyak pihak di panggung global. Tentu aja langkah ini dapat dukungan. Salah satunya dari Ibu Amelia Anggraini dari Komisi I DPR. Menurut beliau, inilah wujud nyata dari politik luar negeri kita yang bebas aktif. Jadi, kita itu nggak cuma jadi penonton pasif, tapi harus ikut aktif cari solusi, ikut mendamaikan dunia. Keren kan idenya? Tapi, oke, niat baik itu satu hal. Realita diplomasi itu hal lain. Langkah berani ini langsung memunculkan satu pertanyaan yang, krusial banget dan jadi perdebatan panas di kalangan para ahli. Jadi pertanyaannya simpel, tapi dalam. Apa modal kita? Cukup gak sih cuma modal niat baik buat jadi penengah? Nah, menurut Pak Dian Wirengjurit lagi, untuk bisa jadi mediator yang sukses, sebuah negara itu butuh yang namanya leverage, atau gampangnya daya tawar. Apa sih daya tawar itu? Gini deh, bayangin Anda mau menengahi dua orang yang lagi berantem. Kalau Anda nggak punya sesuatu yang mereka butuhkan atau mereka segani, omongan Anda mungkin cuma dianggap angin lalu. Nah, dalam diplomasi, sesuatu itu bisa berupa kekuatan ekonomi, pengaruh politik, atau kekuatan strategis. Inilah yang bikin suara kita didengar di meja negosiasi. Contohnya jelas banget di sini. Dulu, Indonesia pernah coba menengahi konflik Israel-Palestina, tapi hasilnya kurang maksimal. Kenapa? Salah satunya karena kita nggak punya hubungan diplomatik resmi sama Israel. Sekarang, bandingin sama Tiongkok. Mereka berhasil mendamaikan Arab Saudi dan Iran. Modalnya, kekuatan ekonomi mereka yang luar biasa besar. Dua negara itu butuh Tiongkok. Nah, itulah yang namanya daya tawar yang nyata. Nah, dari sinilah muncul pandangan yang lebih pragmatis. Intinya begini. Dengan segala hormat atas niat baiknya, kalau kita belum punya daya tawar yang kuat di sana, mungkin lebih baik energi dan fokus kita arahkan buat beresin urusan dalam negeri dulu. Karena jujur aja, pekerjaan rumah kita juga masih banyak banget kan? Oke, mungkin ada yang mikir, itu kan konflik jauh di sana urusan mereka. Jangan salah. Mau mediasi kita berhasil atau enggak, konflik yang jaraknya ribuan kilometer itu ternyata dampaknya bisa langsung kita rasain di sini, di dompet dan di kehidupan kita sehari-hari. Ini dia biang keroknya, Selat Hormuz. Coba lihat jalur air yang sempit ini. Ini bukan sekedar selat biasa, ini adalah jalan tol utama minyak dunia. Kalau jalur ini macet atau, lebih parah lagi, ditutup, dampaknya tuh kayak serangan jantung buat ekonomi global. Dan ya, itu artinya harga bensin di pom bensin dekat rumah kita bisa langsung meroket. Dan ini angkanya buat kita. Sekitar 20% dari seluruh minyak yang kita impor, itu harus lewat Selat Hormuz. 20%. Itu angka yang besar. Artinya, ketahanan energi kita itu sangat-sangat bergantung pada stabilitas di wilayah yang lagi panas itu. Masalahnya jadi makin serius kalau kita lihat kondisi tangki bensin nasional kita.
Cadangan BBM kita saat ini cuma cukup untuk sekitar 18 hari, padahal target amannya itu 30 hari. Jadi kita ini jalan dengan lampu indikator bensin yang udah nyala. Nggak ada bantalan sama sekali kalau tiba-tiba pasokan dari luar seret. Dan efeknya ini kayak domino loh. Nggak cuma soal bensin. Harga energi naik, artinya ongkos produksi semua barang juga naik. Ujung-ujungnya, inflasi. Harga-harga di pasar jadi mahal. Nilai rupiah bisa goyang. Belum lagi ancaman yang nggak kelihatan kayak perang cyber. Atau berita hoax yang sengaja disebar untuk bikin panik. Kompleks banget. Nah, dengan semua pertimbangan ini, kita sampai pada sebuah kesimpulan. Indonesia sekarang benar-benar ada di persimpangan jalan. Dan persimpangan ini punya dua jalur yang jelas. Jalur pertama, kita jadi mediator global yang ambisius. Kita andul peran di panggung dunia, berusaha jadi juru damai walaupun resikonya tinggi. Jalur kedua, kita jadi penjaga rumah yang pragmatis. Fokus utama kita adalah beresin urusan dalam negeri, perkuat ekonomi, pastikan perut rakyat aman, baru ngurusin urusan luar. Dua pilihan yang sama-sama punya argumen kuat. Jadi, pertanyaannya kembali ke kita semua. Di tengah dunia yang makin gak menentu ini, mana yang lebih penting? Apakah keberanian mengambil risiko di panggung diplomasi global itu sebuah keharusan? Atau apakah menjaga stabilitas dan keamanan di dalam negeri harus selalu jadi nomor satu, tanpa kompromi? Ini bukan pertanyaan mudah, dan jawabannya akan sangat menentukan arah Indonesia ke depan.